Nah, sudah ada lagi yang masuk. Ya, baik kita mulai saja teman-teman sekalian di apa namanya ini sharing session ya. Ini bukan kuliah, bukan apa, kita sharing session. Kita saling mengemukakan argumentasi nanti tentang salah satu mata kuliah kita di semester 2, mata kuliah Ilmu Negara. Nah, ini karena ada pemain baru, saya jelaskan sedikit bahwa Ilmu Negara ini, acuannya ini adalah bukunya Josh Jelinek yang judulnya Game Stadtrecht, buku Jerman ya. Jadi Jos Jelinek ini adalah bapak ilmu negara. Jadi acuan pembelajaran kita dari awal hingga saat ini acuannya susunannya atau sistematikanya itu mengacu pada mekanisme sistematika dari Jos Jelinek. Nah, karena saya acuannya Jos Jelinek, maka saya tidak saya sedikit merubah merubah susunan di modul modul apa modul di UT. Kalau modul di UT harusnya sekarang kita belajar klasifikasi negara, tapi saya ubah sedikit menjadi kita belajar susunan negara. Karena apa? Karena tadi saya bilang dikatakan di awal bahwa acuan acuan kita adalah Algame Stadtlecht dari Jos Jelinek. Jadi supaya tidak putus, maka kita ikuti urutannya. Nah, begitu ya. Jadi kalau di modul UT ini ada di modul 5 susunan negara. Jadi kita dahulukan susunan negara dibandingkan klasifikasi negara untuk menyamakan dengan sistematikanya Jos Jelinek. Nah, terakhir kita belajar yang namanya pemilik kekuasaan dari suatu negara. Pemilik kekuasaan paling awal saat itu adalah Tuhan, teori kedaulatan Tuhan. Pada era ini, ya era-era di era zaman zaman kegelapan ya atau Dark Age di Eropa, bahwa yang berkuasa dalam suatu negara atau dalam suatu polis saat itu istilahnya itu adalah Tuhan. Raja dan paus ini sebagai pemimpin tertinggi, tidak hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin negara. Jadi, jadi pada saat zaman kegelapan itu, gereja itu bisa mengatur urusan semua, urusan ekonomi, urusan politik itu diatur oleh eh, paus atau santo paus, ahli 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 agama saat itu di Eropa ya. Nah, pada saat era Renaissance itu runtuh. Jadi 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 kedaulatan suatu negara tidak lagi dikuasai oleh ahli agama, ahli ahli Santo Paus. Ketika Renaissance, ketika masa Eropa, keemasan Eropa pada saat itu di di apa namanya disangkal pada saat itu bahwa Paus itu tidak memiliki kekuasaan mutlak. Yang boleh berkuasa itu adalah raja. Jadi masa keemasan raja itu terjadi pada era Renaissance yang terinspirasi oleh buku seorang filsuf yang bernama Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe. Jadi pada saat itu eranya bukan lagi kedaulatan Tuhan tapi menjadi teori kedaulatan raja. Rajalah yang paling berkuasa dalam suatu negara. Ada istilah dalam buku Il Principe, the king can do no wrong. Itu raja tidak boleh salah gitu. Kekuasaan raja tidak terbatas. Semua harus mengikuti perintah raja. Nah, kemudian setelah raja berkuasa, eranya kembali runtuh. Jadi masyarakat pada saat itu melakukan protes bahwa tidak seharusnya raja mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Ya, makanya pada saat itu di Eropa terjadi demonstrasi besar-besaran untuk meredam. Raja memanggil ajudan-ajudannya atau istilahnya punakawan ya, memanggil militer untuk mendesain suatu sistem pemerintahan yang baru. Nah, pada saat ini
runtuhlah kekuasaan raja, berubah menjadi kedaulatan negara. Jadi raja itu ada batasannya berupa aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum yang mengatur keterbatasan seorang raja, tidak berkuasa mutlak. Nah, seiring berjalannya waktu, aturan-aturan tersebut sudah mulai dikodifikasi. Jadi, yang tulisan-tulisan aturan-aturan itu dibentuk dalam suatu sistem hukum, ya. Pada saat ini eranya berubah, ya, ke negara tapi kedaulatan hukum, di mana aturan-aturan hukum itu sudah dikodifikasi, sudah dibentuk semacam pasal-pasal atau undang-undang dalam suatu negara. Nah, di era ini, kedaulatan hukum ini muncul 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 negara yang menganut sistem civil law dan negara yang menganut sistem common law. Civil law itu berdasarkan undang-undang, kitab undang-undang. Kalau common law itu berdasarkan jurisprudensi keputusan hakim. Nah, kemudian yang paling terbaru adalah setelah setelah hukum ada, yang sudah stabil, hukum stabil, eh, semakin berkembang pemikiran masyarakat bahwa seharusnya yang paling berdaulat dalam suatu negara bukan hukum, tapi masyarakat. Jadi, pemilik kekuasaan tertinggi itu bukan undang-undang, karena undang-undang kita yang buat pada saat itu, masyarakat yang buat. Makanya, ketika berkembang, mengatakan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi sebetulnya itu adalah rakyat, karena hukum itu dibuat oleh masyarakat. Jadi, di era ini, era yang menjadi cikal bakal terbentuknya paham demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi ini kita flashback dari urutan-urutan teori kekuasaan ya. Jadi teman-teman jangan jangan bolak-balik urutan ini karena urutan ini teman-teman harus sequence dari kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum hingga kedaulatan rakyat. Gitu ya. Jadi ada 5 teori yang harus teman-teman pahami dari ilmu negara. Nah, setelah kita pahami mengenai kekuasaan dan kedaulatan suatu negara, kita baru bisa membahas suatu materi yang disebut susunan negara. Jadi, ketika sudah terbentuk negara dengan kedaulatan rakyat, negara akan berpikir, kita mau membuat suatu bentuk negara seperti apa? Apakah kesatuan ataukah negara federal? Nah, di sini yang pertama kali saat itu tercetus adalah negara kesatuan atau negara tunggal unitaris. Nah, teman-teman tahu konsepnya negara kesatuan itu adalah pemerintah pusat itu memegang kekuasaan penuh dalam mengurusi negara. Nah, dalam pemerintahan pusat ini juga terbagi dalam 2 sistem. Yang pertama sistem sentralisasi dan yang kedua sistem desentralisasi. Yang pertama dianut dari kebanyakan negara-negara di Eropa pada saat itu adalah pemerintahan pusat dengan sistem sentralisasi. Artinya pemerintahan pusat ini yang memiliki kewenangan dari pemerintahan-pemerintahan di bawahnya atau pemerintahan daerah. Jadi era ini kenapa dianut oleh banyak bangsa negara di Eropa? Karena jangan sampai pemerintahan di bawah-bawahnya ini melakukan separatisme, artinya tidak loyal. Artinya untuk memperkuat kesatuan suatu negara tersebut, maka sistem sentralisasi inilah yang dianut oleh banyak negara. Jadi semuanya terpusat supaya kekuatan negara itu juga semakin besar, semakin kuat. Jadi jadi era awal negara terbentuk itu ya itu adalah sistemnya bentuk 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 pemerintahannya itu bentuk negaranya itu pemerintahan pusat dengan sistem sentralisasi. Ya. Nah, ketika berjalan kembali ini sejarah lagi ya. Ketika berjalan kembali sistem sentralisasi ini dirasa tidak nyaman. Kenapa? Karena adanya ketidakadilan atau ketidakmerataan pembagian kekuasaan dari sistem pusat.
Oleh sebab itu, pemerintahan daerah itu melakukan manuver ya untuk membentuk suatu sistem desentralisasi. Jadi ada pelimpahan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan di daerah. Jadi saling timbal balik seperti itu. Dan sistem desentralisasi ini yang sekarang sudah banyak dianut oleh berbagai negara, termasuk negara kita, negara Indonesia ya. Jadi ada sistem otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah itu juga punya kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintahan pusat seperti itu. Jadi dengan adanya sistem desentralisasi ini terjadi yang namanya keadilan dan pemerataan seharusnya dengan sistem desentralisasi ini terciptalah suatu keadilan dan pemerataan yang tidak tercapai pada sistem sentralisasi pada saat itu. Begitu. Ya, sampai saat ini dan sampai sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, Pak Gusti, saya coba melontarkan pemikiran. Tadi contohnya di Eropa. Di Eropa secara faktualnya relatif lebih banyak menganut sistem sentralistik ya, Ya, sentralisasi, di mana kekuasaan atau otoritas itu terpusat di pemerintah pusat dengan tadi pertimbangannya adalah untuk mencegah adanya apa pemecahan atau ya pemecahan di ini ya di bawahnya gitu. eh Dalam pemikiran saya apakah hanya faktor itu atau sebetulnya ada faktor yang relatif kalau di negara-negara Eropa itu secara wilayah sekaligus juga secara jumlah penduduk ya, jumlah rakyatnya itu banyak, tidak banyak dibandingkan dengan contoh misalnya Indonesia ya. Pemerintah Indonesia yang akhirnya sekarang ini menganut desentralisasi, ada pembagian kekuasaan antara pusat dengan daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang mulai bergulir pasca reformasi di tahun 98, yang undang-undangnya itu muncul di tahun 99, di mana kalau kita ini kan ya negara yang secara teritorinya begitu luas dan sulit untuk bisa menerapkan pemerintahan terpusat di ibu kota di di Jakarta ya. Walaupun pemerintahan yang sudah sistem desentralisasi tadi Pak Gusti juga ada mention harusnya kan terjadi keadilan dan pemerataan. Walaupun ini juga masih menjadi bahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Kembali ke tadi tentang sistem sentralisasi di Eropa, apakah murni hanya karena faktor yang tadi disebutkan atau ada faktor karena itu tadi wilayah dan jumlah masyarakatnya, jumlah penduduknya itu tidak tidak sebanyak seperti di Indonesia itu. Walaupun mungkin ini juga terbantahkan oleh contoh Tiongkok ya. Tiongkok itu kan betul-betul sentralistik ya di tangan siapa yang sekarang ini, kok saya lupa namanya. Dan kalau Amerika dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah juga cukup besar, dia menganut sistem federal ya, bukan sistem pemerintahan tunggal. Ya. Itu Pak Gusti, lontaran. ya, makasih Pak Sofian. Dari Mbak Ika atau Mbak Sofura, ada pendapat silakan mengenai negara kesatuan yang bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Ya, ya, memang Pak Sofian betul ya, memang Eropa saat ini menganut kebanyakan negara di Eropa menganut sistem sentralisasi atau pemerintahan pusat. Dari sisi geografis memang memungkinkan karena dari sisi luas wilayah juga tidak terlalu besar, bukan wilayah kepulauan seperti Indonesia. Nah, sejarahnya pada saat itu Pak Sopian, kenapa
Eropa menganut sistem negara sentralisasi, itu ada faktor stabilisasi ekonomi. Jadi dengan adanya sistem sentralisasi ini, ya negara-negara di Eropa ini bisa melakukan stabilisasi ekonomi. Contohnya dengan menerapkan mata uang tunggal ya, euro yang sekarang digunakan oleh eh, beberapa negara Eropa yang masuk dalam sistem Uni Eropa. Jadi seperti itu. Jadi memang memang eh, tingkat kemajuan atau tingkat peradaban Eropa ini jauh di atas kita. Dengan adanya sistem sentralisasi, mereka bisa apa namanya prinsip keadilan, prinsip pemerataan itu udah pasti merata dan adil dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi budaya segala macam. Jadi dengan ngapain kita melakukan desentralisasi kalau sentralisasi kita sudah terbukti sukses dan berhasil gitu. Ya, kita lihat juga indikator-indikator makro, misalkan negara yang paling bahagia itu Finlandia, pendapatan per kapita di Eropa itu tinggi, di Swiss misalkan. Itu yang membedakan Pak Sofyan. Untuk apa menganut bentuk negara lain kalau sentralisasi ini sudah membahagiakan seluruh masyarakat di Eropa? Begitu Pak Sofyan. Terus berkaitan dengan ini sistem desentralisasi yang akhirnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia, bahwa ada pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini kalau secara de factonya kan akhirnya muncul semacam, ya tanda petik itu raja-raja ya, raja-raja, raja-raja di daerah atau ya dinasti-dinasti di daerah gitu. eh yang ujung-ujungnya tadi Pak Gusti menyampaikan mestinya dengan desentralisasi ada pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah, muncul keadilan dan pemerataan. Walaupun keadilan dan pemerataan ini juga masih menjadi bahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Nah, tadi maksud saya poinnya adalah eh, adanya sistem desentralisasi ini sepertinya kayak abu-abu ya antara desentralisasi dengan federal ya. Kira-kira eh, gimana nih Pak Gusti membedakan perbedaan antara desentralisasi dengan otonomi daerah yang dianut di Indonesia dengan negara federal? Ya, oke Pak Sofyan. Nanti kita akan kupas tuntas bedanya desentralisasi dengan federal ya di sesi setelah ini ya. Cuman saya mau komentari mengenai sejarah nih Pak Sofyan. Kembali belajar ilmu negara ini belajar sejarah bangsa Indonesia. Jadi pada awal kemerdekaan kita di tahun 45 ya Pak Sofyan ya, itu di pasal 1 ayat 1 bentuk negara Indonesia itu kesatuan ya. Jadi dari tahun 1945 sampai 1959 itu Soekarno pada saat itu menganut suatu negara menganut sistem sentralisasi terpusat. Itu tadi kenapa kenapa awal kita merdeka menganut sentralisasi karena apa? Karena ya untuk menguatkan wilayah Indonesia supaya satu kontrol, satu komando pada saat itu. Nah, tapi sebetulnya Indonesia juga pernah menganut sistem federal, Pak Sufyan. Mungkin Pak Sufyan tahu sejarahnya ya. Ketika masa demokrasi terpimpin di tahun 59 pada saat itu. Jadi eh, kita pernah menjadi sistem negara federal itu kalau nggak salah nggak sampai 1 tahun Pak Sofian. Itu dari 27 Desember sampai 17 Agustus 1960 kalau nggak salah di buku itu ada. Kita pernah Pak Sofian menganut negara sistem federal pada saat itu. Jadi negara apa suku-suku atau pulau-pulau itu jadi semacam negara sendiri pada saat itu. Nanti sejarahnya mungkin Pak Sofian lebih paham saat itu ya. Nah, otonomi daerah ini kan dimulai
ketika runtuhnya Soeharto pada tahun 98 pada saat itu. Jadi ada undang-undang itu mengatur bahwa sistem Indonesia ini menganut sistem otonomi daerah mulai dari tahun 98 ketika tuntutan reformasi politik pada saat itu menumbangkan Orde Baru yang menganut sistem sentralistik murni sehingga muncul namanya sistem desentralisasi begitu. Nanti kita bahas Pak Sopyan di bedanya desentralisasi dengan apa namanya federal setelah ini. Mungkin lontaran dari rekan-rekan yang lain untuk diskusi tematik dari slide pertama Pak Gusti ini bisa memunculkan argumentasi-argumentasi yang lebih berkembang begitu dari teman-teman yang lain. Karena Pak Gusti ini tipikalnya memang membuat slide-nya itu sesuai dengan namanya PowerPoint. Jadi kekuatannya itu ada pada poin-poin, bukan bukan statement slow apa statement Bukan power show. text, power Power text. text. Karena mahasiswa itu saya omeli tuh di kampus. Ini kamu mahasiswa hukum bikin power power text gitu. Saya suruh presentasi tanpa PowerPoint. Suruh dia bicara ini mengenai Ya, penelitiannya. bahkan saya kalau di urusan kerjaan itu malah ngambilnya gambar, gambar Iya, sama iya. sedikit alur-alur begitu, sedangkan kalimatnya sedikit gitu. Jadi kalau tidak ikut dalam penjelasan, memang akhirnya nggak memahami. Iya, betul, betul. Ya, oke, kita lanjut aja Ya, boleh, sambil boleh santai ya, ya, sambil silakan Pak. lalu. Kalau kata Pak siapa itu istilahnya sambil lalu. Sambil lalu itu istilah dari Sumenep ya. Saya jadi ini, jadi terbawa-bawa. Ya, Oh, sambil lalu kita, Pak Musin ya. Pak Musin ya, ya. Sambil lalu kita lanjut lagi eh, ke sistem yang kedua, negara federal yang pernah kita anut kurang dari 1 tahun. Nah, teman-teman, di sini kita kita sebenarnya fokus di modul itu, fokusnya memang membahas negara federal dibanding negara negara kesatuan. Jadi eh, syarat terbentuknya negara federal itu cukup dua saja. Sense of nationality to become federal states. Yang kedua, limited desire to union, not united. Jadi yang pertama itu syarat negara federal itu itu ada apa? Ada rasa nasionalisme yang kuat untuk menjadi suatu negara federal. Yang kedua, ada keinginan terbatas untuk menjadi apa namanya? Untuk menjadi negara bagian dari suatu negara federal, intinya seperti itu. Bukan bukan keinginan penuh, tapi keinginan terbatas untuk mengabdi atau untuk bersatu dengan suatu negara federal. Jadi negara federal itu dibagi menjadi dua istilah. Ada negara federal, negara pusatnya, negara pusat yang membawahi negara bagian. Kalau tadi desentralisasi itu ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Nah, kalau federal itu ada pemerintahan federal, ada pemerintahan negara bagian. Jadi itu bedanya. Itu yang membedakan federal dengan desentralisasi. Nah, yang teman-teman harus pahami adalah ini syarat-syarat syarat jadi negara federal itu adalah ada rasa rasa nasionalisme yang kuat untuk bergabung menjadi suatu negara federal. Yang kedua, ada keinginan yang terbatas untuk bergabung dalam satu kesatuan negara federal. Kalau keinginan penuh untuk apa namanya? Untuk bergabung ya mending menjadi negara kesatuan ya, bukan negara federal. Jadi itu. Nah, dalam konsep atau jenis negara federal ya, itu tidak tidak yang kita tahu mungkin Amerika itu jelas-jelas negara federal murni ya, karena rumusan bentuk negara semua diatur dalam satu konstitusi bahwa Amerika Serikat itu merupakan negara federal murni satu-satunya di dunia. Tapi ada juga yang secara eksplisit itu menganut sistem federal juga, teman-teman. Jadi ada istilah namanya Federal Agreement.
Jadi tidak ada konstitusinya, tapi sistem pemerintahannya ini menganut sistem otonomi yang kuat. Contohnya di mana? Di Eropa ada namanya Great Britain, Britania Raya. Jadi dalam dalam Britania Raya ini kan ada Inggris, ada Irlandia, ada Skotlandia. Jadi dia masing-masing negara yang independen, ya. Tapi tidak, tapi mereka punya kesepakatan di luar konstitusi mereka sendiri ya. Itu mereka saling 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 punya hubungan yang khusus dalam Britania Raya itu. Jadi ada beberapa negara itu di di Eropa ya Inggris, Skotlandia, eh, eh, lupa saya tuh. Inggris, Swedia, Inggris, Skotlandia, ya banyak itu ada sekitar 6 7 negara itu melakukan federal agreement. Mereka saling kerjasama, saling saling membentuk suatu perjanjian, walaupun masing-masing itu negara yang otonomi atau negara yang sudah merdeka gitu. Nah, ada juga associate associated state. Ini juga bentuknya federal sebetulnya. Jadi negara ini saling membantu dengan negara lain, kemudian membentuk asosiasi. Nah, bedanya untuk associated state ini, negara ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mesti negara ini punya ketergantungan dengan negara lain. Contohnya negara yang baru merdeka itu Monaco ya. Monaco itu dia juga punya perjanjian dengan Prancis sebagai perjanjian associated state bahwa Monaco kalau mengandalkan sumber daya di negaranya tidak bakal bisa bisa sampai sekarang gitu. Makanya dia bekerja sama dengan negara Prancis ya untuk apa namanya? Untuk mengadakan perjanjian ya gitu. Sama juga dengan Vatikan ya di Italia itu juga sama mengadakan perjanjian dengan sistem Associated States yang secara konsep itu namanya negara federal gitu. Jadi ada 3 jenis negara federal ya. Federal murni itu diatur oleh undang-undang, yang kedua Federal Agreement, yang ketiga Associated State. Secara konsep mereka federal, tapi secara de jure-nya negara masing-masing gitu. Kecuali Amerika, Amerika itu federal murni. Ya, nah di sini juga saya notes tentang cara membedakan antara negara federal dengan negara bagian. Jadi eh, apa namanya? Yang pertama dalam suatu koni kita 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 bicarakan karena kali kita sudah tahu tadi yang menganut federal murni itu Amerika, berarti acuan kita Amerika ya. Jadi cara membedakan antar negara federal dengan negara bagian yang pertama adalah cara membagi kekuasaannya. Jadi yang diatur dalam negara federal itu ada 3, keuangannya, pertahanannya, angkatan bersenjatanya. Jadi selain itu silakan urus masing-masing di negara bagian. Jadi masalah keamanan, masalah ekonomi, masalah politik, termasuk masalah hukum, itu diurus masing-masing di negara bagian. Yang diurus di negara federal itu adalah sistem keuangannya, sistem pertahanan, dan angkatan bersenjata. Ini kita bisa lihat jelas di Amerika, ya. Makanya kalau jadi presiden di Amerika, ini 3 faktor ini yang harus dikuatkan. Lo harus punya mampu mampu apa namanya, mampu membangun ekonomi keuangan secara stabil sebagai negara adik kuasa, ya sistem keuangannya. Yang kedua, ya mesti mesti kalau mau jadi presiden di Amerika, ya mesti mesti apa punya program di pertahanan dan angkatan bersenjata, gitu. Yang kedua, cara membedakannya adalah otoritas supremasi konstitusi. Nah, tadi yang saya bilang ada konstitusi, ada hukum, hukumnya ini mereka punya hukum masing-masing. Mereka punya lembaga yudikatif masing-masing di tiap negara bagian. Jadi hukumnya beda, undang-undangnya beda, aturan-aturan di tiap negara beda. Misalkan aturan di California, aturan di West Virginia, aturan di negara bagian lain ya, ada 51 kalau tidak salah, itu beda-beda gitu. Jadi mereka punya supremasi konstitusi untuk membangun aturan-aturan yang baru di masing-masing negara bagian. Walaupun ada satu
lembaga yudikatif yang mengatur antar tiap negara bagian itu ada di negara federal. Jadi misalkan ada masalah antara negara bagian di Virginia dengan di California, itu di pusat di negara federalnya itu ada Mahkamah Konstitusinya lah istilahnya begitu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, cara perubahan konstitusi. Ya ini jelas ya kalau 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 adanya supremasi konstitusi, undang-undang bisa diubah sebagaimana masyarakat di negara bagian ini berkembang dalam sistem hukum begitu. Jadi ini bedanya cara membedakan antara negara federal dengan negara bagian. Nah, sekarang saya jelasin lagi, saya note lagi tadi cara membedakan negara federal dengan negara kesatuan, dengan negara kesatuan yang menganut desentralisasi tadi. Ada dua dari sisi hukum. Yang pertama untuk negara federal, dia memiliki pouvoir, pouvoir konstituan. Jadi negara bagian seperti saya katakan tadi punya wewenang untuk membuat undang-undang dan organisasi negara sendiri. Tapi kalau negara kesatuan yang menganut otonomi daerah, ya, itu pemerintahan daerah itu mengikuti undang-undang dari pemerintahan pusat. Tidak bisa buat undang-undang baru, gitu. Undang-undang misalkan, undang-undang apa, Omnibus Law, itu berlaku ke semua daerah. Walaupun you otonomi daerah, tapi harus mengikuti undang-undang pusat. Jadi di Jawa, di Sulawesi Selatan, itu semua undang-undangnya ikutin undang-undang pusat. Beda dengan federal. Federal itu negara bagiannya bebas punya kewenangan yang disebut pouvoir constituante untuk membuat undang-undang sendiri, membuat organisasi sistem pemerintahan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, negara federal itu berwenang membuat undang-undang pusat yang mengatur konstitusi federal. Jadi, apa namanya? Negara federal atau negara pusatnya ya di dalam suatu wilayah itu punya kewenangan untuk membuat undang-undang pusat yang mengatur konstitusi federal yang juga harus apa namanya yang kita lihat bedanya pemerintahan pusat membuat undang-undang pusat sedangkan daerah membuat undang-undang berdasarkan pusat ini mirip-mirip ya jadi eh, jadi kalau pemerintahan kesatuan otonomi pemerintahan pusatnya membuat undang-undang pelaksana nih undang-undang apa peraturan daerah ya atau perda itu berdasarkan undang-undang pusat artinya perda yang dibuat itu tidak boleh menyimpang dengan undang-undang di atasnya. Oke. Jadi ketika pemerintahan pusat membuat undang-undang pusat, daerah membuat perda, perda itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh pusat. Nah, kalau negara federal boleh 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 mengatur undang-undang sendiri gitu, tidak harus mengikuti undang-undang yang dibuat oleh negara federal. Cuma nanti ketika ada konflik, ada namanya Mahkamah Konstitusinya untuk mengatur hukum di sana. Karena Amerika itu menganut common law kalau tidak salah dia. Beda dengan kita, kita civil law. Di sana hakim yang punya kekuasaan, bukan undang-undang sebetulnya. Tuh. Ya, habis nih sampai sini. Federal cukup menarik kita bahas ya. Silakan kalau Ya. ada yang mau didiskusikan. Ayo yang lain dulu. Yang lain dulu dari Bu Ika, Bu Sofura, Pak Rahmat, Pak Gusti, Pak Eko, Gusti, sama Pak Ini banyak Gilang. ya, jadi berapa orang nih? Iya, ini Ada Alhamdulillah ini 8 ya? 8, 7, 7, 7. 7, 7. Iya. Tahu sebelum muncul lagi gagasan, saya coba ini lagi kembali ke awal tadi. Eh, Sejauh yang Pak Gusti ketahui tentang tentang negara tunggal ya, negara tunggal. Kalau yang federal kan negara jamak ya. Negara tunggal yang berbentuk ada otonomi daerah begitu. Sejauh yang Pak Gusti ketahui, selain Indonesia, negara lain, negara mana Pak Gusti? Ada Yang nggak yang menganut apa yang ya maksudnya? yang menganut sistem negara tunggal tetapi ada desentralisasi
seperti halnya Indonesia dengan otonomi daerah. Itu negara mana lagi selain Indonesia yang menganut model seperti itu? Ya kalau di Eropa, Pak Sopian, ini kan kita acuannya Eropa ya. Negara-negara yang menganut sistem otonomi, kesatuan otonomi itu hampir tidak ada Pak Sopian, mungkin hanya Indonesia saja. Jadi acuan kita itu pada saat itu adalah Eropa. Yang lain itu menggunakan federal. Contoh misalkan Jerman. Jerman itu menganut federalisme. Dia punya 16 negara bagian juga. Swiss juga menganut federalisme. Dia punya sekitar 26 negara bagian gitu. Hampir sepertinya secara konsep di Eropa tidak ada yang menganut sentralistik dengan sistem desentralisasi, Pak Sofian. Mereka istilahnya menganut federal semua tuh. Karena hanya kita mungkin negara yang memiliki banyak pulau gitu. Negara lain Berarti yang punya kepulauan tuh hampir tidak ada ya. Filipina ya, Filipina, Jepang, negara yang Ya, ada beberapa pulau. Berarti bentuk negara seperti Indonesia ini hanya Indonesia yang oke unik yang ya, memiliki ya. unik betul. Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Iya, betul. Negara yang Karena sangat untuk unik. membuat istilah sentralistik desentralisasi itu di Eropa agak sulit tuh. Termasuk di India. India juga India seperti kita, Mas Sofian, otonomi daerah juga. Cuman mereka menggunakan istilahnya federalistik, tuh, bukan sentralistik. Karena kita terlalu banyak etnisnya, bahasa, sejarah, sehingga kita menganut ya lebih tepat sebetulnya otonomi daerah ini dengan sistem desentralisasi. Terus lagi Pak Gusti, di konsep negara jamak, negara federal ini, pengertiannya maksudnya itu ada negara-negara bagian. Sebagai contoh di Amerika ada 51 negara bagian, tetapi ada sebagai negara federal itu kayak sebagai koordinator ya, koordinator negara begitu ya, gampangnya ya Pak Ya, Pak betul, Pak Gusti ya. betul. Yang tadi saya katakan dia mengatur tiga hal, keuangan, Hmm. pertahanan, dengan angkatan bersenjata. Itu. Dia yang menstabilkan keuangan atau ekonomi sebetulnya. Kemudian pertahanan negara tersebut dengan angkatan bersenjatanya. Selain itu, silakan urus masing-masing. Kalau di Ini negara yang yang mm, federal ada negara-negara bagian itu, misalnya antar penduduk negara bagian akan melakukan perjalanan, mereka apakah juga ada semacam pintu gerbang, lalu paspor yang iya, apa? iya. Nah, itu karena saya belum pernah perjalanan lintas negara bagian, saya belum tahu tuh Pak Sofian Iya, tuh apakah mereka iya, punya otoritas visa iya, untuk iya. pindah antar negara bagian ya. Kayaknya memang kita perlu sekali-sekali merasakan tinggal di negara federal ya. Saya juga ada cita-cita ingin itu Pak Sofian. Itu ada lagunya tuh, West Virginia tuh. Ada Gunung Virginia, ada Hmm. Sungai Shenandoah. Itu kayaknya bagus tuh untuk didatangi tuh. Mudah-mudahan nanti kesempatannya sebelum meninggal ada kesempatan buat West mengunjungi di Virginia, sana tuh. Virginia Barat ya. Iya, itu ada lagunya mungkin Pak Sofian tahu tuh, Country Road. Ah, belum, 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 Belum tahu ya. belum tahu. Yang lain monggo silakan. Atau muncul juga bahan diskusi di luar dari yang materi hari ini, mungkin enggak apa-apa ya Pak Gusti ya. Ya nggak apa-apa yang buat Heeh, ketinggalan heeh. eh, sesi 3 sesi kemarin ya. Iya, karena ini sudah sesi yang kelima, Keempat ini. ah Empat. yang keempat Jadi ya. kemarin kita Ah, taruh ya. yang ini.
Yang keempat, kalau kita di tuton atau di tuweb kan belum sampai kan, belum sampai ke Iya. materi ini. Dan barangkali beberapa rekan mahasiswa yang lain sempat merasakan, waduh, saya tentang ilmu negara ini kayak oneng banget gitu. Nah, itu onengnya oneng di apa, di topik apa, barangkali bisa didiskusikan di sini supaya bukan onengnya yang dibagi-bagi, tapi kalau bisa onengnya yang yang berkurang gitu. Ada istilah oneng itu, maksudnya oneng itu apa? Silahkan, Pak Eko, Gusti, Pak Rahmat, Bu Ika, Bu Sofura, atau Pak Gilang, silahkan. Kita feel free untuk diskusi aja. Ya memang banyak mahasiswa Pak Sofian itu untuk tingkat S1 ya, strata satu ya, itu sulit memang apa namanya memahami ilmu-ilmu sosial seperti ilmu negara ini. Karena dalam taksonomi taksonomi Bloom istilahnya Pak Sofian, itu mahasiswa S1 itu harus mengerti dan memahami. Artinya nggak kayak mahasiswa S2 atau S3 yang berdiskusi, analisis, segala macam. Jadi mahasiswa S1 itu harus menghafal. Istilahnya begitu Hmm, dalam sistem ya, ya. pendidikan kita. Menghafal pendapat si ini, menghafal pendapat si itu, mendapat pendapat ahli ini, pendapat ahli itu. Jadi menghafal pendapat yang kita tahu pendapat itu bisa aja di counter kan. Mungkin pendapat ini tidak benar di counter dengan tokoh lain. Jadi jadi banyak banyak yang harus dihafal di tingkatan S1 tuh. Menghafal dan memahami itu dalam taksonomi Bloom C1 dan C2 di tingkat S1 Pak Sopyan. Seperti yang kita alami di semester 1 itu saya ujian juga semester 1 itu soal tentang pendapat itu saya tidak jawab itu Pak Sopyan, saya gambling tuh. Karena siapa yang mau menghafal pendapat orang gitu kan. Iya. Orang sekarang kita berpendapat, besok mungkin kita lupa pendapat kita itu. Punya negara. Ya, silakan kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, nyimak apa sementara tugas TMK deadline. Oke, silakan sambil menulis tugas TMK. Nah, untuk teman-teman juga kalau mengerjakan tugas TMK, kalau sumber itu jangan jangan langsung di bawahnya tuh. Sumber itu pastikan ada semacam sistemnya footnote atau catatan catatan kaki. Banyak saya lihat mahasiswa itu ngirim diskusi kan, ini sumbernya di bawah, tapi sumber di bawah ini tidak merujuk dari kalimat-kalimat yang di atas gitu. Ada namanya sistem footnote. Saya kasih contoh ya mungkin ya. Em, tugas saya misalkan atau paper lah ya. Bentar saya bukakan ya. Ini saya kasih contoh ya untuk share aja nih. Hmm, tugas ya diskusi. Nah ini dulu diskusi misalkan. Jadi teman-teman kalau diskusi itu pakai sistem footnote ya. Jadi ada kalimat yang dikutip. Misalkan ini saya mengutip kalimat ada berbagai faktor mengapa bla 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 bahwa budaya asing modern mengikuti perkembangan zaman. Footnote 1. Nah, jadi muncul bawah sumbernya.
Jadi kalimat-kalimat yang saya kutip itu dari jurnal Esther Irmani dalam judul Upaya Mengatasi Pengaruh Negatif, volume 23 nomor 1 halaman 152. Ini valid gitu. Jadi teman-teman kadang kalau itu apa namanya saya lihat ini kutip-kutipan banyak banget, cuman nggak tahu kalimat mana yang dikutip gitu. Jadi kalau mau mengutip atau apa, kutiplah satu kalimat dalam buku atau jurnal, kutiplah dengan sistem ini Americano nih. Jadi ada nama, siapa, tahunnya, judul kutipan, volume berapa, halaman berapa gitu. Ini yang apa namanya? Ini kalau di Turnitin ini bukan plagiasi nih gitu. Kita memang mengutip betul-betul. Jadi banyak saya lihat seperti itu. Ya, buat teman-teman yang lagi ngerjain TMK ya. Jadi kutipannya kalau bisa seperti itu. Contoh nih, saya kemarin baru buat tugas juga nih. Nah, ini kutipannya tuh jelas ya. Nanti munculnya kalau di ini teman-teman, kalau di e-learning itu beda. Saya kasih contoh lagi ya. Ini sharing aja nih, mumpung waktunya agak banyak nih. Saya buka e-learning saya. Nah, saya kasih lihat ya. Hmm, 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 hmm. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ini saya kasih contoh mana ya? Ini nggak pakai ini sumber-sumber. Nah, ini. Kayak gini, daftar pustaka. Daftar pustakanya ini cuman nggak ada yang dikutip sama dia nih. Halaman mana nggak ada nih. Ini nyaplok aja. Kalau saya, nah ini saya nih. Kelihatan ya? Jadi kalimat satu, nih kalimat satu ini satu kalimat ini saya kutip dari Mansur Sema, no buku Negara dan Korupsi, Yayasan Obor halaman 4 gitu. Ini baru namanya kutipan atau sumber referensi. Nah, ini nomor, Gitu. Makasih infonya loh, Kak. iya, iya. Jadi ketika discuss itu di advance aja, Kak Sofura ya. Iya, Reply, reply terus advance. iya aku udah pakai yang footnote-nya. Cuman untuk yang dikutipnya itu cuman nggak pakai kata-kata, langsung ke link aja gitu, Kak. Iya, iya, iya itu apa? Itu pragmatis sekali. Dalam Iya, sisi akademik itu lemah tuh. Jadi saran saya seperti itu. baik, baik. Makasih loh, Jadi Kak, kutip infonya. yang dikutip tuh kalimat-kalimat aja. Tuh. Iya, siap, Jadi supaya UT juga kualitasnya lebih bagus ya. Saya maunya seperti itu. siap. Hmm. Makasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Guys. Iya gitu. Jadi yang dikutip adalah satu kalimat berikut halaman dan sumbernya dan tahunnya. Iya, ada lagi silakan waktunya masih panjang nih. Ngebahas ilmu negara sendiri kemarin itu saya sempat agak sedikit kebingungan ya karena di soal TMK-nya itu ngebahas tentang aksi unjuk rasa mengenai pencemaran Sungai Bengawan Solo. Nah, di situ diminta menganalisis menjelaskan ya. Terus saya ya gitu apa kayak yang masih aduh aku tuh gak nyambung banget. Tapi berusaha sih untuk A- memberikan ap- Apa temanya? Bengawan Solo dihubungkan dengan apa? pencemaran karena itu kan menjadi Pencemaran, Pak. menjadi sumber utama air di wilayah situ untuk sehari-hari ya. Nah, sedangkan Ya. ilmu negara ini ternyata harus dikaitkan dengan peraturan
eh, negaranya, pembentukan negaranya dan peraturan masyarakat negaranya itu sendiri apa yang mengatur tatanan negara. Iya, 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 iya. Sebenarnya lebih tepat ke hukum ini sih, hukum hukum lingkungan ya, bukan ke Iya, hukum negara sebetulnya. Environmental ethic namanya tuh, hmm, etika lingkungan. Ya tapi oke lah dosen mau-maunya ya, kasih tugas ya. iya, benar. Salah. Mahasiswa hanya ikuti. Itu kalau Emang dikaitkan, ada ilmu khusus hukum lingkungan. Iya, ya. ilmu lingkungan ya. Hukum lingkungan itu ada materinya sendiri. Hmm. Ya Pak Sofian, kenapa Pak Sofian? Nah, tadi contoh yang apa namanya tentang sungai, Sungai Bengawan Solo. Seandainya diambil contoh sungainya, sungai di Kalimantan atau sungai di apa itu Kendari atau sungai yang di Halmahera, nah itu akan lebih ini lagi karena sungai di Halmahera yang ada tambang nikel, sungai di Kendari tambang nikel juga itu betul-betul ini, betul-betul menurut saya dibandingkan dengan Sungai Bengawan Solo justru lebih parah. Lebih parah sungai di Pencemarannya ya Pak Sofian iya ya. pencemarannya lebih parah karena Sungai Mahakam, Sungai Barito itu eh, dampak dari penambangan batu bara. Kalau di Kendari dampak dari penambangan nikel, di Halmahera juga dampak dari penambangan nikel. Kalau yang di contoh soal di Bengawan Solo tadi pencemarannya pencemaran yang gimana tuh, tuh Sopo, tuh Sopura? Limbah, Pak. Limbah lingkungan. Pabrik Lim- mungkin. Nah, Limbah lingkungan. saya lagi coba buka lagi berhubung soalnya di download. Limbah lingkungan, Pak. Mungkin kayak banyak industri gitu loh, Pak. Kalau Solo kan banyak yang anggap itu pencelupan apa seperti itu kan. Biasanya limbah dari pencelupan untuk batik itu kan ada limbahnya. Mungkin itu langsung nggak disaring dulu, nggak difilter, langsung masuk ke sungai. Yang Hmm. mengakibatkan zat pewarna itu kan nanti apa berefek pada apa pencemaran sungai yang ininya. Dan yang menarik juga sekarang di pemerintahan yang baru ini, Kementerian Lingkungan Hidup ini pecah ini dengan Kementerian Kehutanan ini. Ya Kalau kemarin dipecah betul. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH, Pak LH. Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya Pak Materi Sofian. tesis saya masih itu ekowisata yang Taman Nasional Alas Purwo kan masih di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti sekarang pisah ya Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, bisa. Yang Kehutanan kalau nggak salah kan Raja Juli. Yang Lingkungan Hidup itu Pak Hanif. Pak Hanif itu orang Kalimantan Selatan itu Pak Gusti. Oh ya, Hanif Bahar ya. Hanif Bahar. Hanif Faisal Nurofik ya. Faisal. Hanif Faisal Nurofik. Oke, 8.40 di jam saya kita apa namanya kita bahas kuis dulu ya supaya supaya kita melihat pemahamannya sejauh mana tentang Nah, siap, negara siap, siap. kesatuan dan federal. Sebentar, saya siapin HP. Oh ya, rekan-rekan yang lain, biasa Pak Gusti itu di akhir diskusi, itu pakai apa namanya Pak Gusti? Apa? Kahut, Kahut, kahut ya. Kahut. Jadi ini silakan. kalau anak-anak muda pada tahu nih Pak Sofian nih, Oh iya, kita ini kan ini udah generasi paham kok. generasi apa? Mm-mm. Kahut, sebentar. Kahut. Ini Kahoot apaan ya, Pak? Aplikasi atau website atau? Di browser bisa langsung Oke. KAHOOT. Kelvin Alpha Hotel Oon Oon
Tango. Oh, no. Ya, ketik aja kahoot.it, ketikan pinnya. Kahoot.it. Nah, Coba Pak. atau saya ketikkan di ini, di sebentar ya, di chat ya. Boleh Pak, terima kasih. Kahoot.it. Itu ada tuh muncul di layar. Gamenya 779 808. Enter. Connection to Kahoot. Nickname. Kahoot.it. Kahoot.it. Udah 3 pertemuan Pak. Ya, Baru ada ini. Baru. sudah 3. Ortega itu orang Tegal asli. Saya itu orang Tegal asli. Ortega. Ortega, Gilang Danu, Rahmat, Sofura Ad, sama Bu Ika. 5. Berarti satu lagi. Oh, tadi Pak Eko ini ya, lepas ya. Pak Eko, silakan Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko ditunggu lagi 30 detik Pak Eko. Tadi kalau nggak salah berarti slide-nya ada 4 ya Pak Gusti ya. Ya, 3 slide. Tiga slide ya. 3 slide. Pak Eko, silakan Pak Eko. Sisa Pak Eko ya, kita tunggu ya. Iya Pak Eko. Sisa Pak Eko belum. Ah, lepas Pak Eko nih. Iya, Mungkin lepas dia Pak Eko. gunakan Ah, HP-nya sama dengan koneksinya ini. Zoom-nya. Sepertinya Pak Eko terlepas Pak Gusti. Oke, kita mulai aja ya. Boleh, boleh Pak Gusti. Ada 10 soal. Kalau teman-teman nyimak tadi, 3 slide tadi, nalarnya juga digunakan dalam menjawab soal nanti ya. Siap, siap. Oke, Bentuk negara, kuis. Susunan negara, 2, 3, 1. Yang menjalankan kekuatan negara dalam kesatuan adalah. Eh, salah saya. ya, yang menjalankan kedaulatan tertinggi. Bukan yang memiliki kedaulatan ya, tapi yang menjalankan Oh, kedaulatan. menjalankan. Itu adalah pemerintah pusat, negara kesatuan. Gitu ya. Jadi ada yang jawab masyarakat, ada yang jawab Screen pemerintah saya kok pusat. nggak bisa ya Pak? Ya, Hah? Screen saya kok nggak bisa ya? Times up Ya, ya? saya juga nggak bisa. screen apanya? Oh, tadi kita fokusnya ke layar ini Zoom, padahal Iya, harusnya ke layar ini, ke Oh iya, layar. iya. di ininya, Jawabannya di di HP. aplikasinya yang masing-masing Iya, tadi. masing-masing di HP. Oke, kita ulang, kita ulang. Sama Salah sama ya. juga Pak. Oke, yang jelas ini yang menjalankan ya, Pemerintah bukan pusat. yang memiliki ya. Ya, Ya. Oke, Pemerintah pusat. hati-hati soalnya agak tricky ya. Oke, ya.
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Aktivitas pemerintah pusat diawasi oleh, Kok nomor 2 saya gambarnya kubus-kubus ya? betul, Ya, ya, kubus-kubus warna. Soalnya apa nih, Pak? Oh, Soalnya oke oke. ada Oh, di itu, ada di Zoom, layar. ada Mm-mm. di layar. Ada di Zoom. Oh, agar tidak. Oh, ya saya times up lagi. Bentar. Oh, Ya, Saya jadi soalnya di layar, jawabannya di HP. Oh, Warnanya oke, sesuai Pak. warnanya. Saya baru mm-mm. bergabung nih, Pak. Ya Oke, nggak nggak apa-apa, nggak masalah. apa-apa. sama Kak. Sama. Ay, Oke, lanjut ya. Soal ketiga. Ya, tadi dibatasi oleh undang-undang ya. Hmm, Ya, jika suatu negara diatur oleh pusat, daerah hanya melakukan sistem. Chris, Ah, Oke, yes. oh iya. Ya. Semua dilaksanakan atau diatur oleh pusat, daerah cuma melaksanakan sistemnya. Oke, next. Ini artinya ya. The absence of the bodies, tidak ada ya. Ais, ai, Ya, di absence of subsidiary sovereign bodies. Ini mengacu pada nggak ada wilayah lain yang Oh iya. berdaulat ya. Ini ada istilahnya di buku nih. Di contoh soal juga ada. ya ada contoh soal teman. Jadi nggak ada mantap, wilayah mantap. yang berdaulat Ya, ya ya, kecuali ya, di ya. pusat. Mantap, mantap. Saya jadi penasaran nanti pertemuan berikutnya saya harus bisa. Ya harus dong. Nah ini juga nih Spreading spreading fun. van Bogaert. Ini bahasa Belanda nih. Apa yang disebar tadi? Ini desentralisasi ya. Spreading van Bogaert. Salah saya. Jadi dalam sistem desentralisasi menganut asas ini nih, spreading van Bogaert. Artinya penyebaran kewenangan dari pusat Kewenangan. ke daerah. Jadi yang disebar kewenangannya ya, bukan kedaulatannya. Kewenangannya. Iya, sebatas kewenangan Ya, pusat ya, ya, daerah. ya. Ayo, semangat, semangat. Urusan diserahkan negara bagian kepala negara federal, kecuali. Ya, ini tadi sering Loh, saya ini ya, 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 ya. sering saya katakan tadi bahwa ada tiga hal yang diatur oleh negara federal. Yang pertama Kecuali, ya kan? kali ya, Mm-mm. keuangannya, angkatan bersenjatanya, pertahanannya. Urusan keamanan Terganggu. masing-masing punya polisi masing-masing di negara bagian masing-masing ya. Jadi urus keamanan masing-masing. Walaupun di Amerika katanya itu tidak aman nih. Ya, ada kecualinya itu. Yes, jelas saya nggak perlu jelasin lagi. Jadi negara independen punya ikatan ya, ikatan terbatas ya. Aduh, federalnya P. Ya ini syarat nomor 2 tadi ya. Hmm.
Limited Iya, iya. desire, keinginan terbatas. Kalau ingin semua sepenuhnya, jadi negara kesatuan aja. Nggak usah jadi negara federal gitu. Wah, Bu Ika menyodok langsung ke atas. Ya ini tadi ada di slide terakhir ya. Powerful Jadi wewenang untuk Constituent. membentuk undang-undang sendiri itu pouvoir, pouvoir bacanya Pouvoir, pouvoir pouvoir. konstituan. Pouvoir ini dari bahasa Prancis Wah, ya. Pouvoir konstituan. Yo, the last question. Kapan sih mau negara Ini serikat? saya Nah, sebutkan tadi. tadi. satu. Jadi kurang dari 1 tahun ya kita pernah federal atau serikat. Berapa tadi ya? Sam Desember ya? Ah, Ya Iya Desember, kan Desember kan. Desember sampai Agustus. Salah, salah. Baru diganti undang-undangnya lagi. Ini ada di buku juga. Siapa naik podium? Wih, keren. Selamat, selamat. Eh, Gilang Danu, selamat. Bu Ika kayaknya nih. Tuh kan, Bu Ika, Ya Ibu Ika. Bu Ika. Congratulations, Bu Ika. Ini apa Ortega sama Bu Sobu masih ngelindur ini. Belum reconnect, Pak. Ya jadi setiap Saya satu pembelajaran. sampai empat tadi masih bingung cara jawabnya gimana. Ya, Oh iya iya iya. Tapi setelah itu langsung menyalip di tikungan Bu Ika nih. ya, Di memang enam metode enam. mengajar Mm-mm. saya biasa seperti itu. Jadi setiap pembelajaran ada evaluasi di tiap sesi. Di kampus juga saya ajar seperti itu sama. Jadi mahasiswa saya itu udah tahu tuh kalau saya ngajar tuh ulangan tiap hari ya. Pulang tiap hari dan setelah 3 modul ada tryout. Ya kita try out gitu. Tryout. Oke Berarti mungkin besok teman-teman ya berarti nanti nanti di akhir tryout 2 kali lagi dong. Tryout 3 modul dan tryout semua modul. ya nanti kita atur gimana sistem. Oh Kita lihat gimana bagusnya. Oke, ya ya. teman-teman pas jam 9 nih. Jadi Baik ya. terima kasih sekali banyak teman-teman yang berpartisipasi malam ini ya. Banyak. Jadi tadi seru kahutnya ya, nggak cuma 2 orang. Iya Biasanya dua iya orang ikut. iya. Jadi tadi banyak, senang kita. Mengasah pengetahuan, Pak. Senang ceritanya. Iya, saya juga senang banget ada di sini, Pak. Jadi ada teman Saya diskusi. jadi Saya jadi tergambar. inget kuis, Pak. Oh gitu, ya ya ya. Nanti next week lebih bagus lagi kuisnya. Next week itu kita akan bahas Hmm. oligarki, kita bahas Iya betul. demokrasi. Oligarki. Jadi saya ikutin aturannya buku Josh Jelinek ya, All Game Start Left itu. Jadi supaya tersusun rapi. Tuh. Oke ya Ya, teman-teman ya. ya, Pak. Baik, terima Terima kasih kasih Pak banyak Gusti. atas partisipasinya. Oke. Makasih banyak, Terima Pak kasih Gusti. makasih Wak. semuanya. Sehat Ya, selalu, Pak Makasih Gusti. banyak sharingnya, selamat Pak. istirahat. Oke. Saya Kita undur jumpa diri. lagi pekan depan. Ya, makasih Pak Sehat selalu Sofian. ya, Yuk. sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, Nanti recording saya posting di grup ya. Terima kasih. makasih ya. Saya tutup ya. Makasih, Pak. Terima kasih.